Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurlaili Rahmawati. Di konten kali ini, saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, klik tombol merah di bawah ini. Sebelum kita membahas mengenai keterampilan berbahasa, apa sih sebenarnya keterampilan berbahasa itu? Nah, keterampilan berbahasa sebenarnya telah kita pelajari sejak kita masih kecil. Seperti berbicara, telah diajarkan oleh orang tua ataupun orang-orang di sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara sepatah maupun dua patah kata, seperti ayah, ibu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan membaca, menulis, dan menyimak, telah diajarkan sejak kita berada di sekolah yang paling dasar, seperti TK. Namun, tahukah kalian, meskipun kita telah mempelajari keterampilan berbahasa sejak kecil, kita masih perlu mendalaminya lagi. Agar kita bisa menggunakan bahasa dengan baik dan benar, terampil dalam berbicara, dan lebih percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Begitu pula dengan membaca, menyimak, dan menulis. Dengan mendalaminya, kita bisa membaca dengan cepat dan akurat, menyimak dengan teliti dan mudah dalam mendapatkan informasi, dan juga dengan menulis, kita lebih mudah dalam menuangkan pikiran. Apa sih keterampilan berbahasa itu? Nah, keterampilan berbahasa diawali dengan kata terampil, yang mempunyai arti cakap, mampu, serta cekatan. Sedangkan keterampilan merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berbahasa adalah menggunakan bahasa. Jadi, keterampilan berbahasa ialah kemampuan serta kecekatan memakai bahasa yang mencakup membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Pada keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Secara lisan meliputi membaca dan menulis. Keterampilan berbahasa secara lisan bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan sang penulis ataupun pembicara. Sedangkan keterampilan berbahasa secara tulis bersifat produktif, yaitu membentuk tulisan atau pembicaraan. Adapun manfaat keterampilan berbahasa. Sebenarnya manfaat keterampilan berbahasa amat banyak, tetapi saya hanya mengambil 3 poin penting manfaat keterampilan berbahasa. Yang pertama, mempermudah menyampaikan informasi. Ketepatan dan kecepatan info yang diberikan melalui mulut dari seseorang kepada yang lain amat bergantung di mutu serta kejelasan pembicaraan pemberi info. Oleh sebab itu, orang yang bisa berbicara dengan baik kemungkinan besar dapat memberikan info secara sempurna serta cepat pada lawan bicaranya. Walaupun seseorang mempunyai kemampuan atau potensi diri secara intelektual, bila dia lemah dalam berbicara, maka dia akan mengalami kesulitan dalam mengatakan ide atau gagasannya pada orang lain. Yang kedua, memperlancar proses komunikasi. Komunikasi antar manusia terbanyak dilakukan dengan jalan atau melalui berbicara. Oleh sebab itu, secara mendasar bahwa kemampuan berbicara menduduki peranan penting pada komunikasi sosial antar sesama. Yang ketiga, menambah tingkat kepercayaan diri. Umumnya, pembicara yang baik mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, mudah dengan mantap mengatakan gagasan atau ide yang terdapat pada pikirannya pada orang lain, tanpa disertai keraguan. Pembicara yang baik lebih percaya diri dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Pembicara yang baik bukan berarti orang yang diklaim pintar bersilat lidah. Pembicara yang dimaksudkan bukan juga digambarkan mirip pembicara yang terampil secara berlebih-lebihan. Pembicara yang baik artinya seorang yang bisa berkata sesuatu pada orang lain dengan jelas dan mampu memahami keadaan lawan bicara atau kawan tuturnya. Dengan kata lain, pembicara yang baik berarti juga dapat menguasai audiens. 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak atau listening skills. Yang kedua, keterampilan berbicara atau speaking skills. Yang ketiga, keterampilan membaca atau reading skills. Yang keempat, keterampilan menulis atau reading skills.
Keterampilan menyimak atau listening skill ialah suatu proses atau aktivitas mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif reseptif. Artinya, dalam kegiatan menyimak, seseorang wajib mengaktifkan pikirannya untuk dapat mengidentifikasi suara-suara bahasa, memahaminya, dan menafsirkan maknanya sehingga tertangkap pesan yang disampaikan pembicara. Keterampilan berbahasa atau speaking skills. Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Keterampilan berbicara bertujuan untuk menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Keterampilan membaca atau reading skills. Membaca ialah suatu proses yang dilakukan serta digunakan sang pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca merupakan suatu aktivitas melihat sambil melisankan suatu tulisan dengan tujuan ingin memperoleh informasi, memahami bacaan, serta mengetahui isi dari apa yang dibacanya. Keterampilan menulis atau writing skills. Keterampilan menulis merupakan keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain yang membaca bisa tahu isi tulisan tersebut dengan baik. Menulis ialah suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Jadi dapat disimpulkan, mempelajari keterampilan berbahasa sangat penting untuk menjalani kehidupan maupun pendidikan. Meskipun kita telah mempelajarinya sejak kecil, kita tetap perlu mempelajarinya agar bisa berbicara, menyimak, membaca, dan menulis dengan lebih baik. Dengan mempelajari serta berlatih keterampilan berbahasa, kita bisa mengungkapkan pikiran, mampu mengekspresikan perasaan, memahami pikiran, dapat mengatakan ide, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Setiap keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan ketiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, kita biasanya melalui suatu hubungan yang teratur. Mula-mula, pada masa mungil kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara. Sesudah itu kita membaca serta menulis. Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah, sedangkan membaca dan menulis dipelajari di sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang disebut dengan catur tunggal. Selanjutnya, setiap keterampilan itu erat pula hubungannya dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh serta dikuasai dengan jalan praktik serta banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti juga melatih keterampilan berpikir. Terima kasih telah mengikuti saya dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.